bersyukur untuk sore hari ini, kami bersyukur untuk waktu yang indah kami bisa bersama-sama di tempat ini. Dan Bapak berbicaralah kepada setiap kami, berbicaralah dalam hati kami, pikiran kami, ubahkan pikiran kami supaya kehidupan kami semakin mengenal Engkau, kehidupan kami semakin serupa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat sore. Sore. Semangat semuanya. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali saya bisa dapat kesempatan ya untuk sharing di tempat ini. Waktu yang lalu Kak Mares ya, waktu itu dia WA terus habis itu kasih tahu kayak mau nggak sharing di gereja di KKI. Wah ya mau banget. Terus dikasih tahu katanya di sini ada banyak mahasiswa teologi ya. Ya. Yang mahasiswa teologi boleh angkat tangan. Wih, 1, 2, 3, luar biasa. Keren. Yang lainnya apa ini? Berkeluarga, bekerja, macam-macam ya. Ada yang berkeluarga, ada yang bekerja, ada yang kuliah. Dan kalau saya secara pribadi, saya sekarang ini saya Jeremy, namanya lengkapnya Jeremy Lemelrim Junior. Biasanya dipanggilnya JR atau JR gitu, atau J. Jadi itu saya biasanya dipanggilnya itu. Dan saya dikasih tahu bahwa di tempat ini hari ini temanya itu tentang love, sex, and dating gitu ya. Jadi tentang cinta, tentang seks, dan juga tentang berpacar-pacaran gitu. Mengenal satu dengan yang lain dengan lebih dekat lagi seperti itu. Dan saya bersyukur sekali karena itu merupakan sebuah tema yang yang saya rasa itu dibutuhkan bukan cuma untuk orang-orang yang masih belum berpacaran, belum punya pasangan, tapi saya percaya bahwa setiap kita pun kalau kita sudah punya pasangan atau sudah menikah, bahkan sudah punya anak, tetap topik LSD, love, sex, dan dating ini menjadi sebuah topik yang sangat penting dan sangat krusial dalam kehidupan setiap kita. Karena mau nggak mau di dalam kehidupan kita, LSD ini adalah hal yang sering dijumpai, ada di sekitar kita, dan mungkin kadang-kadang agak tabu ya untuk dibicarakan. Tapi saya percaya bahwa di rumah Tuhan, di gereja, itu adalah tempat yang paling tepat untuk membahas soal love, sex, dan dating. Karena saya percaya bahwa kalau itu ada, sebenarnya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Kalau itu ada di dalam kehidupan setiap kita, ada di sekitar kita, kita perlu tahu juga perspektif ilahi itu seperti apa. Perspektif rancangan Allah yang sebenarnya itu seperti apa dalam kehidupan setiap kita. Karena kita tahu bahwa dunia ini rusak. Kita tahu bahwa dunia ini bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak seharusnya, yang jauh daripada rancangan Allah yang semula. Dan oleh sebab itu saya sangat excited, saya sangat semangat sekali untuk bisa membahas hal ini sore hari ini di depan bersama-sama dengan setiap kita di tempat ini. Dan kalau di sini nama gerejanya adalah GKKI Gideon Generation ya. Gideon ini adalah seorang yang pemberani, benar? Ya. Gideon ini adalah seorang pemimpin yang luar biasa, benar? Amin. Tapi Gideon dimulai dari seorang yang sangat ragu, bisa dibilang dia dimulai dengan banyak ketidakpercayaan. Waktu dia dipilih sama Tuhan untuk memimpin, waduh, dia perlu banyak nih konfirmasi dulu dari Tuhan.
Tuhan tolong dong bikin ini rumputnya basah, karpetnya yang kering. Terus masih gak percaya dia, Tuhan tolong dong dibalik, karpetnya yang basah, rumputnya yang kering. Dan sampai itu pun saat dia memimpin sebuah bangsa, dia itu tetap butuh butuh konfirmasi berulang-ulang dari Tuhan. Tuhan gimana ini? Harus menyerang, harus memimpin bangsa. Siapa yang harus pergi? Dan Tuhan kasih cara-cara yang aneh gitu ya. Disuruh minum dulu di pinggir kali. Nanti orang yang minumnya ditelungkupkan tangannya itu yang baru berangkat. Dan setelah mereka berangkat ternyata hanya sedikit orang yang pergi. Sebagian besar gugur, nggak bisa lewat, nggak bisa masuk seleksinya. Ternyata dari segelintir orang terpilih ini, orang-orang ini yang akan membawa bangsa Israel untuk bisa maju sesuai dengan janji-janjinya Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya di tempat ini Gideon generation yang ada di sini. Orang-orang yang masuk di dalam seleksinya Tuhan, masuk di dalam yang dapat kepercayaan untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Tapi tidak cukup untuk kita cuma sekedar percaya sama rencana Tuhan. Tidak cukup kita cuma sekedar membayangkan bermimpi saja. Oh, Tuhan punya rencana besar. Oh, Tuhan punya rencana yang indah. Kan kita tahu ya rencana Tuhan itu damai sejahtera, sukacita, dan membawa kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Tapi tidak cukup untuk kita cuma diam-diam aja di situ, membayangkan, wah masa depannya ini indah, wah masa depannya ini luar biasa bersama Tuhan. Karena Tuhan tahu kita dengan Tuhan itu bisa berpartner, bekerja sama. Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Tadi dari sharing-sharing yang diberikan, waduh luar biasa banget. Perjuangannya untuk kuliah ya, dari Jakarta, dari Nias ke Jakarta ke Surabaya, melewati segala proses-proses yang dijalani. Dan Pak Pendeta juga cerita bagaimana untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Semuanya butuh proses. Nah, kalau ngomong soal love, sex, and dating, LSD ini ya. LSD ini mungkin menjadi sebuah hal yang bikin kita tuh bisa membayang-bayangkan gitu, wah indahnya kalau nanti punya pasangan yang cinta Tuhan, indahnya kalau punya pasangan yang benar, wah indahnya masa depan itu kalau pasangan itu bisa mendukung. Jadi kayak kadang-kadang kalau ngomongin soal love, sex, and dating ini jadi kayak orang berhalusinasi gitu ya. Wah sudah mulai ngayal ini itu, apalagi sekarang banyak drakor ya. Drama, ada yang nonton drakor di sini? Nah, nonton sinetron mungkin? Sinetron drakor ya serupa lah ya. Atau mungkin mendengarkan lagu-lagu ini, lagu-lagu cinta-cintaan gitu ya. Itu banyak sekali di sekitar kita. Dan membuat kita bisa-bisa tuh kayak wah mendengarkan lagunya wah asik sekali, atau nonton drakor, nonton sinetron, wah seru sekali yang diceritakan di sana. Saya ini sebenarnya sudah siapkan PowerPoint, cuman baru tahu tadi bahwa nggak ada proyektor, jadi saya sudah share tadi ke Ibu ya. Dan harapannya nanti mungkin kalau untuk rekan-rekan di sini, teman-teman, saudara sekalian yang kalau saya mau mengikuti juga bisa minta dari Bu Devi. Oh sudah di-share, wah puji Tuhan. Jadi mungkin bisa sambil dilihat di situ, barangkali itu bisa dijadikan bahan renungan atau bisa dijadikan bahan kalau pas lagi komsel gitu. Nah, kalau ngomong soal LSD itu, saya ini backgroundnya psikologi. Saya S1 psikologi, S2 teologi. Jadi S1 belajar tentang manusia, S2 belajar tentang Tuhan. Nah sekarang yang saya kerjakan sehari-hari, saya ini HRD di sebuah yayasan sosial. Terus saya juga konselor, saya juga coach, kayak life coach gitu ya. Dan saya juga seorang youth pastor. Saya pelayanan di Malang, jadi tadi ini habis dari Malang, selesai pelayanan terus ke Surabaya, terus lanjut di sini. Nah, kalau di dalam dunia psikologi, yang namanya LSD itu sangat identik dengan adiksi. LSD itu sangat identik dengan narkoba.
Jadi kalau di dunia nafsa gitu ya, itu kan ada macam-macam tipenya. Salah satunya itu ada obat yang namanya LSD. LSD itu dia dari jamur dan ada asam dari jamur itu yang bisa menyebabkan orang tuh halusinasi. Yang bisa membuat orang tuh akhirnya kecanduan. Nah, bukankah seks dan dating itu juga bisa membuat orang kayak nyandu gitu? Siapa sih di sini yang nggak suka kalau dikasihi? Siapa sih yang nggak suka di sini kalau diperhatikan? Siapa sih di sini yang nggak suka kalau ada orang lain yang bukan cuma memperhatikan tapi benar-benar mengasihi kita apa adanya? Mengasihi kita nggak pandang status kita, nggak pandang wujudnya kita, nggak pandang baik buruknya kita, tapi bisa benar-benar mengasihi kita sama kayak Tuhan mengasihi kita. Siapa sih yang nggak senang? Siapa sih yang nggak nyandu kalau misalnya ada orang yang benar-benar sayang sama setiap kita? Sama kayak LSD yang kadang-kadang bisa bikin orang halusinasi, yang bikin orang tuh kecanduan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah terima ini ya PowerPoint-nya, sudah terima slide-nya, presentasinya, saya tuh kepengen untuk tunjukkan sebuah gambar. Saya kasih bantu tunjukkan supaya nggak terlalu bingung untuk buka HP ya. Jadi ini gambarnya, ini adalah gambar otak. Jadi makanya saya kasih tahu dulu, saya ini backgroundnya psikologi. Jadi makanya suka sama hal-hal yang beginian. Nah ini tuh gambar otak, ada tiga macam scan otak. Yang sebelah sini, kanan saya ya, kirinya Bapak Ibu Saudara, itu gambar otak yang baik, otak yang normal dan sehat. Itu wujudnya seperti ini, mulus kayak balon itu, kayak balon air itu modelnya, mulus bagus. Yang tengah itu gambarnya otak kalau di scan orang yang kecanduan narkoba. Jadi tidak mulus, ada bagian otak yang berfungsi, ada bagian otak yang tidak berfungsi. Kasarannya otaknya itu gerak-gerak gitu. Itu yang tengah. Yang paling kirinya saya, kanannya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu gambar otak yang kecanduan pornografi. Apa yang bisa Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di perbandingan gambar otak di sini? Saya minta partisipasinya. Apa yang bisa dilihat di sini? Apakah ada kesamaan? Apakah ada perbedaan? Apa yang dilihat di sini? Bentuknya apa? Bentuknya berbeda-beda, gerot-gerot gitu ya, bolong-bolong gitu. Oke. Ada lagi? Warnanya? Oke. Biru gitu ya. Oke. Ada lagi? Oval. Yang satunya oval gitu ya. Nah, gambar ini tuh menunjukkan kinerja otak, fungsi otak. Yang sebelah sini, otak yang sehat, itu fungsi otaknya optimal, maksimal. Karena semuanya bisa utuh gitu. Kalau yang gerok-gerok itu, yang bolong-bolong itu berarti kalau ada bolong berarti di situ otaknya fungsi otaknya nggak maksimal. Kenapa kok saya tunjukkan gambar ini? Saya tuh mau menunjukkan bahwa LSD yang narkoba atau narkoba lainnya sama kecanduan pornografi itu memiliki dampak fisik yang sama di otak, dari sisi kerja otak. Dampak fisiknya sama. Yang dimana buat saya ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik.
Karena kok bisa suatu hal yang yang diminum atau digunakan atau dihirup itu dampaknya sama-sama, cuma sekedar melihat. Kalau dipikir-pikir kayaknya kok nggak masuk akal ya. Harusnya kan kalau misalnya itu sesuatu yang diminum, sesuatu yang masuk ke dalam aliran darah atau yang masuk di dalam dihirup itu dia mungkin punya dampak yang lebih kuat, kayak rokok gitu. Wah, rokok membunuhmu, biasanya dikasih gambar, wah, paru-parunya hitam-hitam. Loh, tapi ini menunjukkan bahwa efeknya pornografi itu dampaknya kepada otak itu sama. Bahkan kalau dilihat tadi bisa-bisa lebih parah daripada adiksi narkoba. Dampaknya ke otak itu malah lebih parah. Saya tuh coba cari risetnya gitu ya, mau cari tahu kenapa sih, apa yang menyebabkan adiksi pornografi sama adiksi narkoba itu malah lebih parah pornografi. Karena ternyata setiap kita sekarang itu punya gadget yang mudah sekali aksesnya. Kalau kita nggak punya, teman kita punya, orang di sekitar kita punya. Kalau narkoba nyarinya susah ya. Harus kenal orang yang benar, harus nggak ketahuan polisi, harus nggak ketahuan orang-orang yang penegak hukum baru bisa dapat narkoba. Kalau ketahuan bisa masuk penjara, harus masuk rehab dan lain sebagainya. Tapi kalau pornografi bisa dilakukan secara pribadi di rumah, bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan malahan kadang-kadang kalau misalnya dilaporkan ke pihak berwajib, malah dinikmati bersama-sama. Nggak ditangkap, nggak ada konsekuensi. Alkitab itu ada ngomong secara jelas tentang percabulan. Di 1 Korintus 6 ayat 18. Firman Tuhan itu bilang, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dengar lagi ya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap apa? Dirinya sendiri. Waktu dulu saya baca ayat ini, saya tuh bingung juga. Maksudnya tuh apa Tuhan? Orang yang melakukan dosa percabulan itu berdosa terhadap dirinya sendiri. Oke lah, kalau misalnya memang dosa dosa percabulan itu kayak yang tadi ya, gambar scan otak itu berdampak kepada otak. Akhirnya otaknya itu sama kayak orang yang sudah adiksi narkoba. Ada bagian-bagian otak yang tidak bisa berfungsi secara maksimal, secara optimal. Tapi waktu saya berusaha untuk cari tahu lebih lagi tentang dosa percabulan itu, kenapa kok dia berdosa terhadap dirinya sendiri? Ternyata secara psikologis, saat Tuhan itu menciptakan love dan seks, cinta kasih dan seks, itu dengan tujuan yang sangat mulia, dengan tujuan yang sangat khusus, sangat kudus. Mulia, khusus, dan kudus. Itu cinta dan seks diciptakan Allah. Karena pada saat orang itu mencintai satu dengan lain dan melakukan hubungan seks, ternyata hormon di dalam tubuh itu banyak bekerja. Salah satu hormon yang bagus untuk manusia itu hormon namanya oksitosin. Oksitosin itu dibilang love hormon, hormon cinta. Hormon itu akan keluar saat berpelukan, khususnya dengan orang-orang yang disayang. Dan di dalam hubungan pernikahan, di dalam seks, hormon oksitosin itu akan keluar banyak sekali. Di dalam ibu menyusui dan bayi, hormon oksitosin itu akan keluar banyak sekali. Hormon oksitosin fungsinya itu untuk membangun hubungan, biar bisa sayang, kayak antara orang tua dan anak. Itu hormon oksitosinnya tinggi.
Dan hormon oksitosin itu hanya akan keluar saat kita berinteraksi dengan orang. Bayangkan kalau misalnya dosa percabulan, dengan kata lain hormon oksitosin ini akan keluar banyak, sehingga sama kayak narkoba. Makin lama itu dosisnya perlu makin tinggi untuk mendapatkan efek yang diharapkan. Dengan kata lain, untuk orang itu bisa punya hubungan yang dekat, hubungan yang sayangnya itu sampai pol-polan, yang oksitosinnya bisa efektif. Itu kalau misalnya melakukan percabulan, punya gonta-ganti pasangan, pasangannya banyak. Lama-lama itu akhirnya seks itu bukan jadi sesuatu yang indah, bukan menjadi sesuatu yang baik. Cuma sekedar tok. Dan nggak ada maknanya. Gitu. Jadi di sini saya belajar bahwa ternyata Alkitab itu luar biasa. Alkitab ini bukan cuma buku teologi, tapi ternyata buku biologi juga. Menjelaskan tentang bagaimana manusia itu. Mungkin di zaman dulu tentang hormon masih nggak tahu. Jadi firman Tuhan ngasih tahunya yaitu percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tapi setelah riset dilakukan, wow, luar biasa. Ternyata benar firman Tuhan ini nggak salah. Kalau melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri, harusnya otak kinerjanya optimal, harusnya hormon oksitosin yang diproduksi tubuh ini untuk membangun hubungan yang dekat, membangun cinta kasih sayang dengan keluarga itu bisa baik. Tapi karena dosa percabulan, akhirnya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau kita ngomong soal love, sex and dating, apa sih yang menyebabkan love, sex and dating ini menjadi topik atau hal-hal yang menarik untuk kita? Apa yang menyebabkan love, sex and dating ini menjadi hal-hal yang satu sisi tabu, tapi di sisi lain ini menjadi hal yang didamba-dambakan, yang diidam-idamkan, yang diingin-inginkan. Tahu nggak sih bahwa love, kasih sayang itu kaitannya sangat erat dengan perasaan. Benar ya? Kalau kita sayang sama seseorang biasanya itu bukan di sini, bukan di pikiran kita. Kalau kita sayang sama seseorang itu bukan di indera perasa kita, bukan di lidah, bukan di mata, bukan di penciuman, bukan di kulit sudah peraba, bukan di telinga kita, bukan di panca indera kita. Kalau kita ngomong, waduh, saya sayang sekali. Ini saya datang sama ada istri sama anak saya. Wah, saya sayang sekali sama istri saya sayang sekali sama anak saya. Apakah sayang sama anak saya karena dia masih bayi terus kulitnya mulus gitu, makanya saya sayang? Apakah saya sayang sama anak saya, waduh karena modelnya lucu, dilihat? Apakah saya sayang sama anak saya karena kalau dicium-cium baunya harum? Enggak loh. Nah saya kalau habis ngecat tangannya, aduh, baunya karuan. Bau cuka, bau karuan. Kita sayang sama seseorang, ada perasaan yang kita tahu, ada hati yang kita beri. Kalau ngomong cinta kasih sayang, itu hati yang diberikan. Kalau ngomongin soal biologis tadi, itu karena ada oksitosin itu ada berjalan dengan efektif. Akhirnya cinta kasih itu muncul. Ngomongin soal cinta, ngomongin soal sayang, bukankah kita sebagai orang Kristen kita sering banget dengan cinta, ngomong sayang, ngomong kasih karunia Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Mari kita buka sama-sama di Roma 13 ayat 9 sampai 10. Roma 13 ayat 9 sampai 10. Ada yang sudah dapat? Roma 13 ayat 9 sampai 10. Roma 13 ayat 9 sampai 10.
Kalau sudah dapat PowerPoint-nya, sebenarnya di PowerPoint-nya itu ada. Jadi saya kasih bocoran. Dapat? Boleh dibantu bacakan? Nomor 13 ayat 9 dan 10 demi teman-teman. Karena firman, janganlah berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ada yang namanya amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bapa murid, baptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarkan kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Ada juga yang namanya hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, jiwa, kekuatan, seluruh kehidupan kita. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebabnya ayat ini tadi bilang, kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita tidak berzina. Karena kalau kita berzina, melakukan percabulan, kita berdosa terhadap diri sendiri. Jangan membunuh. Kalau kita mengasihi orang lain, ya kita tidak membunuh mereka. Jangan mencuri. Ada di sini yang mencuri dari dirinya sendiri. Kayaknya kok aneh kalau mau mencuri dari dirinya sendiri. Ada di sini yang mengingini dan iri sama dirinya sendiri. Kayaknya enggak. Kita ini manusia, kalau kita bisa punya prinsip kasih ini, kehidupan kita bisa sama seperti Kristus. Karena pada dasarnya apa yang Kristus lakukan di dunia ini, dia datang ke dunia menebus dosa kita manusia karena dia mengasihi setiap kita. Kalau kita punya kasih Allah ini kita bagikan, kita pancarkan ke orang-orang di sekitar kita. Amanat agung itu menjadi hal yang ya sudah lumrah. Otomatis akan berlaku demikian. Karena kita punya kasih Allah. Love, sex, and dating. Kalau kasih itu menjadi sebuah sebuah hukum yang terutama. Kalau kasih ini ngomongin soal perasaan kita. Lalu kalau kita ngomong soal seks, maka apa yang dimaksud di sini? Apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan tentang love, sex, dan dating? Kalau dari sisi kasih, kita sudah sering mendengar tentang kasih Allah. Kita sudah sering mendengar tentang bagaimana Allah mengasihi dunia dan memberikan segala-galanya supaya kita ini bisa punya hubungan dengan Tuhan. Kalau ngomong soal seks, ini sebuah hal yang sangat tabu. Ya mungkin kalau seksnya cuma laki dan perempuan gitu, kayak ngisi angket gitu ya. Nama, siapa, tanggal lahir, terus seks, laki atau perempuan gitu, melingkari. Nah itu nggak tabu. Tapi kalau seks yang satunya, itu kayak jadi sebuah hal yang, aduh jangan deh bahas soal itu. Tapi bukankah sebenarnya seks ini berkaitan erat dengan keintiman? Seks itu bukan cuma sekedar ngomongin soal hubungan suami istri, tapi seks itu jauh lebih daripada itu. Ngomongin soal keintiman. Kalau di Alkitab, di Perjanjian Lama khususnya, Kejadian itu penciptaan, awal segala sesuatu, yang kita ketahui, awal kehidupan kita. Dijelaskan bahwa penciptaan itu ada hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai hari ketujuh. Hari ketujuh istirahat, hari Sabat. Hari keenam ada banyak sekali yang terjadi di sana. Salah satunya adalah penciptaan manusia. Dan penciptaan manusia di hari keenam ini
Adam diciptakan. Setelah Adam diciptakan, Adam diberikan mandat dari Tuhan untuk kasih nama binatang, untuk mengurus taman. Dan akhirnya Allah melihat bahwa Adam ini tidak cukup untuk melakukan sendirian. Oleh sebab itu Allah bikin Adam supaya dia tidur, tulang rusuk diambil, dibuatlah Hawa, perempuan, untuk menjadi penolong yang sepadan. Dan kalau kita baca, maka Adam, kalau di bahasa Inggris itu ditulisnya Adam knows Eve. Adam mengenal Hawa. Kata yang dipakai di Alkitab itu mengenal. Mengenal itu dipakai dalam konteks seksual. Abraham dan Sarai itu juga sama. Kata yang dipakai itu bukan lalu mereka berhubungan badan, tidak. Lalu mereka berhubungan seks, tidak. Yang ditulis di Alkitab adalah mengenal. Knowing one another. Mengenal satu dengan yang lainnya. Banyak kali, bukan cuma sekali dua kali, banyak kali kalau baca di Perjanjian Lama khususnya. Saat ada laki-laki dan perempuan, mereka mengenal satu dengan yang lain. Maka setelah itu ada dampaknya. Keturunan dampaknya. Biasanya itu. Nah, di Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11 itu ditulis benar Bu, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Maksud ayat ini apa? Apa hubungannya tadi ngomongin soal seks, ngomong soal keintiman, ngomongin soal pengenalan, terus bahas soal mengenal Dia, kuasa kebangkitan, persekutuan, kebangkitan dari antara orang mati. Ini loh maksudnya. Kalau ngomong soal keintiman itu bukan cuma sekedar fisik aja. Keintiman yang dimaksud di sini itu jauh lebih dalam daripada cuma sekedar fisik aja. Keintiman emosional, keintiman pikiran, keintiman perasaan. Makanya di sini dibilang yang kuhendaki adalah mengenal Dia, mengenal seperti apa, mengenal Tuhan secara benar-benar intim, supaya dari situ bisa mengenal ada kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kita tidak mengenal Kristus, kita tidak akan tahu tentang kebangkitan Kristus. Kalau kita tidak mengenal Kristus, kita tidak mungkin paham tentang kuasa dari persekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan itu cuma akan bisa dialami bersama. Kita akan tahu tentang penderitaan orang lain saat kita mengenal orang tersebut dengan dekat, mengenal orang tersebut dengan intim, dengan keluarga kita, orang tua, saudara. Kita bisa melihat bagaimana orang tua itu berjuang mati-matian, atau melihat saudara itu punya perjuangan hidup. Saya sebagai orang asing tidak akan mungkin tahu bagaimana perjuangan di dalam keluarga masing-masing seperti apa. Karena saya tidak mengenal. Karena hubungan saya bukan hubungan yang intim dalam keluarga. Tapi sebagai keluarga, saat kita mengenal, kita bisa benar-benar tahu apa penderitaan, bagaimana persekutuan itu bersama dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita sayang. Dan bahkan sampai firman Tuhan dibilang, dari pengenalan itu di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Dari kasih, perasaan aja, akhirnya menuju pada keintiman. Keintiman hati, keintiman pikiran, pengenalan yang benar-benar dalam. Supaya akhirnya ada buah. Keintiman itu selalu ada buahnya. Dalam hidup kita, gimana kita ini intim? Apakah kita intim bersama dengan Tuhan? Atau kita intim dengan hal-hal lain yang dunia apa? Mungkin kalau dari waktu yang singkat tidak bisa kelihatan hasilnya. Tapi keintiman kita itu akan bisa nampak dari buah kehidupan kita. Apakah kehidupan kita kayak Pak Rizky ya Pak ya? Kalau Pak Rizky bisa dilihat buah kehidupannya, ada bawa
Tadi siapa namanya Bro Aldi? Ada Bro Aldi ikut ke sini mau berubah. Ada buah yang terjadi. Saya percaya kalau kehidupan kita intim sama Tuhan, perubahan kehidupan itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kuncinya kita harus bisa intim sama Tuhan. Bukan intim terhadap hal-hal keegoisan kita, intim terhadap hal-hal yang ketamakan kita. Intim sama Tuhan. Nah, lalu kalau tadi love, sex, dating, pacar-pacaran, pengenalan lebih lanjut, lalu dating di sini apa kaitannya dengan firman Tuhan? Dating ini sebenarnya kaitannya sangat erat dengan perilaku. Love, cinta kasih, perasaan. Seks, tentang keintiman. Dating, itu tentang perilaku. Di Yohanes 14, ayat 6-7. Alkitab katakan kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saat kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Bagaimana kita bisa tahu isi hati Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara intim? Caranya adalah dengan perilaku kehidupan kita. Apakah benar perilaku kehidupan kita ini kita tujukan, kita fokuskan kepada Kristus? Apakah benar dalam kehidupan kita ini hidup di dalam jalan kebenaran dan kehidupan yang adalah Yesus Kristus? Atau kita cari jalan kita sendiri, cari kebenaran kita sendiri, dan cari kehidupan sesuai dengan karepku dhewe? Love, sex, dating. Perasaan, keintiman, dan perilaku. Ini bisa jadi candu. Tapi candunya ini bisa jadi candu positif atau candu negatif. Tergantung bagaimana kita ini bukan cuma memahaminya, tapi menghidupinya. Allah itu menciptakan segala sesuatunya dengan sebuah rancangan yang indah. Makanya firman Tuhan bilang yaitu, rancanganku bukan rancanganmu. Karena rancanganku ini menuju kepada masa depan yang penuh pengharapan. Nah, tapi yang jadi sayang itu karena dosa, akhirnya love, sex, and dating ini sepanjang ya sampai sekarang ya, itu menjadi hal yang seringkali menjadi kejahatan manusia. Kita berusaha untuk mendapatkan cinta kasih, love. Kita berusaha supaya bisa memiliki keintiman, dan hal itu diupayakan dengan cara dating, pacar-pacaran, pengenalan lebih lanjut. Yang dikejar cinta kasih, yang jadi candu itu mungkin keintimannya. Prosesnya berusaha untuk didapatkan melalui pacaran, dating. Dan pacaran dalam kehidupan kita, pacaran ini bisa berbagai macam hal. Bukan hanya hubungan relasi. Tapi pacaran ini ngomong soal waktu kita yang kita berikan. Kayak tadi cerita bahwa waktunya diberikan untuk main game. Kayak pacaran sama game. Waktu ini diberikan mati-matian untuk mungkin hal-hal yang lainnya. Kalau kuliah mungkin untuk tugas-tugas kuliah ya mungkin itu bisa menjadi hal yang baik, tapi nggak tahu juga apakah itu menggantikan Tuhan, posisi Tuhan. Atau mungkin menjadi pekerjaan itu menjadi pacarnya yang benar-benar segala sesuatu dicurahkan di sana. Akhirnya saat teduh lupa. Akhirnya nanti apalagi berdoa enggak.
Dan yang sedih adalah love sex dating. Itu dilakukan supaya bisa mendapatkan perasaan, keintiman, dan perilaku yang benar. Itu berusaha didapatkan melalui LSD, melalui candu ini, love, sex, and dating. Dengan harapan dari love, sex, and dating, dengan harapan dari perasaan yang dimiliki, dari keintiman yang berusaha untuk dikondisikan, dari perilaku yang dilakukan, berusaha supaya bisa punya hubungan yang baik, pengen punya hubungan yang kayak dream goal gitu loh. Punya hubungan yang bagus, supaya itu dimimpi-mimpikan. Tapi pada dasarnya hubungan itu menuju kepada pencarian value, pencarian nilai dalam hidup. Kalau bisa mengasihi, kalau bisa punya keintiman, kalau bisa membina hubungan, maka di situ akhirnya bisa congkak, apalagi kalau pasangannya ganteng gitu ya, kalau pasangannya cantik, apalagi kalau pasangannya berduit, apalagi kalau pasangannya disukain banyak orang, lalu kita ini yang jadi pemenangnya bisa mendapatkan pasangan tersebut. Jadi kita merasa aku punya nilai tinggi karena aku bisa mendapatkan. Tapi sebenarnya itu hanya kebalik. Karena kejatuhan manusia. Karena manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya manusia ini berusaha semaksimal mungkin. Sebenarnya yang menjadi kebutuhan mendasar manusia adalah nilai. Manusia itu kepingin punya hubungan karena itu menunjukkan nilai. Kalau aku punya pasangan, berarti aku bernilai. Ada orang yang mau sama. Kalau aku punya pasangan, berarti aku ini dikasihi. Kalau aku punya pasangan, berarti ada orang yang aku bisa punya hubungan yang intim, yang bisa berbagi pikiran, berbagi perasaan, berbagi masa depan, berbagi mimpi. Tapi sebenarnya desain Allah, rencana Allah itu tidak seperti itu. Kita lakukan itu karena kita ada di tengah-tengah dunia yang berdosa. Dunia ini sudah kebalik. Yang seharusnya dari nilai yang kita punya, karena kita ini ciptaan Allah. Dan Allah itu bilang saat manusia diciptakan, manusia itu amat baik. Ciptaan yang lain dibilang baik, manusia dibilang amat baik. Kenapa manusia amat baik? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia itu punya nilai yang sangat tinggi. Bahkan Alkitab bilang, kalau manusia itu dapat akses untuk bisa jadi sahabat Allah. Rahasianya Allah itu bisa disampaikan kepada manusia. Oh, tidak salah di Mazmur. Dibilang siapa sih aku ini? Kok sampai aku ini ditinggikan lebih daripada malaikat? Malaikat itu tidak bisa punya hubungan sama Tuhan seintim kita manusia. Malaikat itu bisa dibilang pegawainya Tuhan. Malaikat itu tugasnya adalah untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Kalau misalnya ada malaikat yang tugasnya untuk menyampaikan pesan. Michael, malaikat berperang. Lucifer itu malaikat worship-nya Tuhan yang nomor 1. Tapi karena kepingin dekat-dekat sama Tuhan, kepingin bisa merasakan kemuliaan Tuhan, dibuang sama Tuhan. Dan manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Manusia itu diciptakan itu bisa jadi rekan sekerja Allah. Manusia itu diciptakan dan kita ini bisa jadi sahabat Allah, yang dimana rahasia-rahasia Allah itu bisa dibagikan dalam kehidupan kita juga. Jadi nilai kehidupan kita itu seharusnya yang menentukan hubungan kita. Saat kita tahu kita ini anak Allah, saat kita ini tahu kita ini berharga segambar serupa dengan Allah, saat kita tahu kita ini mahal harganya, dibayar pakai darah anak domba Allah mati di atas kayu salib. Kalau malaikat melakukan kesalahan dibuang, jadi iblis.
Manusia melakukan kesalahan, ya dibuang bersama Tuhan. Disembelihkan korban, dikasih pakaian. Tidak cukup di situ toh. Itu perjanjian lama, berkorban terus. Perjanjian baru sampai Allah sendiri turun ke dunia. Yesus, anak domba Allah, turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ini mahal manusia. Kalau kita tahu value, nilai keberhargaan kita, kalau kita tahu dari nilai itu kita bisa punya hubungan dengan Allah, maka di situ juga kita bisa ngatur perasaan kita, ngatur keintiman kita, ngatur perilaku kita, supaya love, sex, and dating itu bukan menjadi sebuah hal yang digunakan untuk mencapai nilai, tapi justru love, sex, and dating bisa menjadi sebuah hal yang kudus di hadapan Allah. Karena sebenarnya love, sex, and dating ini Allah ciptakan untuk kekudusan. Kalau tadi di Yohanes 14, di Filipi 3, Yakub kehendaki adalah mengenal Dia, dan dari pengenalan akan Dia itu ada buah-buah yang muncul. Love, sex, and dating itu sama. Allah ciptakan itu untuk kekudusan. Allah ciptakan itu khusus, spesifik di dalam keluarga. Saat di dalam keluarga itu ada love, ada cinta kasih. Saat di dalam keluarga itu ada keintiman. Saat di dalam keluarga itu ada perilaku yang benar, perilaku yang sesuai. Bukankah di situ kita bisa lihat buah yang indah dari keluarga? Bukankah itu menjadi hal yang kita dapat? Di dalam keluarga saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam keluarga ada keintiman yang terjadi. Tidak takut untuk buka-bukaan. Tidak takut untuk terang-terang. Tidak takut, tidak malu untuk bisa menyampaikan apa yang jadi isi hati, isi pikiran, menjadi mimpi, ketakutan, kesenangan. Bukankah keluarga yang indah itu keluarga yang seperti itu? Bukankah keluarga yang kita harapkan adalah keluarga yang penuh dengan perilaku-perilaku yang mencerminkan Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau love, sex, and dating ini tidak cuma ngomongin soal hubungan fisik antara suami dan istri, aduh, tidak. Love, sex, and dating ini jauh lebih dalam daripada itu, jauh lebih penting daripada itu, jauh lebih indah daripada itu. Karena di dalam love, sex, and dating kita bisa melihat rencana Allah yang utuh, rencana Allah yang sempurna. Dan pertanyaan saya sore ini untuk setiap kita dalam hati, maukah Anda dipulihkan? Maukah dalam kehidupan kita LSD, love, sex, and dating ini bukan cuma menjadi sebuah kecanduan fisik yang akhirnya menyebabkan dosa dalam kehidupan kita, tapi mau enggak untuk kita dipulihkan supaya LSD kita, kecanduan kita bukan kecanduan terhadap hal-hal yang mendukakan hatinya Tuhan, tapi kita akhirnya kecanduan akan hubungan dengan Tuhan, akan keintiman dengan Tuhan, akan rencana Allah yang indah, rencana Allah yang semula, supaya itu bisa dipulihkan dalam kehidupan kita. Mungkin ya benar dalam kehidupan kita tinggal di dunia yang kalau dengar lagu-lagu itu lagu-lagu banyak sekali yang seksual, banyak sekali yang isinya tentang perjinahan, banyak sekali yang isinya tentang obat-obatan, banyak sekali yang isinya itu tentang perselingkuhan. Kita lihat di media sosial, hal-hal seksual itu yang mendukakan hati Tuhan itu di mana? Kita lihat di sekitar kita, hubungan pacar-pacaran yang tidak sehat. Riset bilang bahwa anak SMP, SMA itu 90%, 96 kalau tidak salah, sudah tahu yang namanya pornografi. 90% itu sudah pernah melakukan hubungan seksual. Dunia ini hancur. Dunia ini tidak karu-karuan. Dunia ini sudah terputar balik karena dosa. Mau nggak
kehidupan kita dipulihkan, dikembalikan kepada rencana Allah yang sempurna, yang dimana cinta kasih itu bisa murni sama seperti Allah mengasihi manusia, dimana keintiman itu bisa benar-benar menjadi keintiman yang sejati, bukan cuma sekedar memenuhi batin saja, dimana perilaku kita memuliakan Tuhan. Tapi tidak cukup cuma sekedar dipulihkan. Maukah Anda menghidupi keselamatan? Di sini ada yang sudah terima Kristus? Pertanyaan saya konyol, tapi saya butuh respon. Ada yang sudah terima Kristus? Semua di sini sudah terima Kristus. Terima Kristus bukan berarti kita otomatis kehidupan kita selesai, dipulihkan, sempurna kembali, kayak rencana Allah yang sempurna. Itu sebabnya kita perlu untuk menghidupi keselamatan kita. Itu sebabnya kita perlu untuk terus mengusahakan keselamatan kita, supaya kematian Kristus itu tidak cuma menjadi sebuah kematian yang sia-sia, yang dinodai kembali dengan ego kita. Tidak cukup dipulihkan, kita juga perlu untuk terus menghidupi keselamatan dari pengenalan kita akan Tuhan, dari hubungan kita sama Tuhan, dari keintiman kita sama Tuhan. Jadi hal ini bisa berubah, bukan dari berusaha untuk pacaran dulu, lalu berusaha untuk mendapatkan keintiman dan kasih sayang, tapi berubah kebalik malahan. Karena kita sudah dikasihi Tuhan dan kita punya pengenalan keintiman akan Tuhan, maka perilaku kita itu bisa diubahkan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang sudah turun ke dunia, mati untuk setiap kami. Bapa, pulihkan kehidupan kami. Roh Kudus, jamah kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, kehidupan kami hari demi hari. Roh Kudus, pimpin kami supaya kami ini bisa dipulihkan kembali. Supaya apa yang terjadi di dunia ini yang penuh dengan dosa itu bisa dipulihkan kembali oleh pimpinan-Mu. Dan Bapa, ajarkan kami supaya kami bisa menghidupi keselamatan kami. Yes. Kami tidak mengambil keselamatan itu cuma dengan secara sekedar aja. Biar kami bisa juga serius menghidupi keselamatan yang kami terima. Kami sudah dimenangkan, kami sudah ditebus. Biarlah dari situ Tuhan terwujud, terpancarkan Tuhan buah-buah keselamatan. Bapak, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hati pikiran kami, dalam kehidupan kami. Engkau sendiri yang terus memulihkan kondisi kehidupan kami. Engkau sendiri yang terus, Tuhan, ajarkan kami untuk kami bisa menghidupi keselamatan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari sudah hati.